Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli di series pemula untuk Forex ya. Nah, di video ini teman-teman, ini adalah video kedua dari series ini ya. Jadi kalau teman-teman langsung ke sini, nggak apa-apa, kita akan belajar tentang terminologi dasar trading. Tetapi teman-teman, saran saya Anda selesaikan semua videonya dari yang video satu ya. Sekarang video kedua. Oke, teman-teman langsung aja. Di sini saya sudah siapkan slide di mana teman-teman akan bisa sama-sama mempelajari tentang sebutan-sebutan dasar dan pendalamannya yang seringkali mungkin kalau teman-teman baru mulai belajar trading, teman-teman suka bingung gitu kayak coba pakai bahasa Indonesia gitu, jangan pakai sebutan aneh-aneh misalnya gitu ya. Itu maksudnya apa? Ya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih muter di kepala Anda dan itu wajar, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang terminologi dasar trading. Oke? Langsung aja teman-teman, yuk. Yang pertama, teman-teman, sebelum Anda memulai trading, untuk Anda bisa melakukan aktivitas trading forex ya, Anda perlu siapkan ini. Yang pertama, device, yang kedua, account tradingnya tentunya. Device Anda bisa menggunakan laptop atau komputer, ini sangat direkomendasi. Kenapa? Karena kita akan melakukan aktivitas analisa nantinya, teman-teman perlu melihat dengan perspektif yang lebih luas. Kalau di handphone terlalu sempit gitu ya. Ini di layar handphone ya bisa sih teman-teman lebarin seperti ini landscape, teman-teman lihat, teman-teman akan bisa ngelihat chart di sana. Cuman ya menurut saya ini terlalu kecil gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih kalau misalnya chartnya dibuka ya kelihatan sih seperti ini gitu. Tapi ketika teman-teman ngelihat chart dengan cara ini, Anda akan kesulitan untuk melihat perspektif yang lebih luas. Anda perlu ganti-ganti time frame tuh di M15, di H1 dan seterusnya. Tetapi kalau di laptop atau di iPad deh minimal seperti saya, atau di PC apalagi ya layarnya kan lebih besar, Anda akan bisa melihat dengan lebih utuh. Anda akan punya analisa yang lebih baik gitu ya. Tapi ya di handphone bisa juga sih gitu ya. Saya juga memulai dari handphone kok dulu, saya nggak mampu beli laptop dulu gitu ya, sama aja. Sekarang sih aman banget ya secara finansial saya. Tapi ya nggak apa-apa, mulai dari yang Anda mampu atau yang Anda bisa ya. Nah selanjutnya, account di broker teman-teman itu juga Anda wajib miliki. Ini cara bikin akunnya dan apapun yang berhubungan dengan broker nanti kita bahas belakangan. Anda santai aja dulu, Anda tahu teorinya dulu. Nanti kita praktek bareng, tenang aja ya. Nah, account-nya itu ada 2 jenis teman-teman, ada account live, ada account demo. Jadi account live ini adalah duit Anda beneran, di sana Anda akan buy sell beneran menggunakan duit real Anda gitu ya. Yang tentunya Anda akan punya rekening dolar atau rekening euro biasanya pilihannya. Dan kalau akun demo, Anda bisa pura-pura punya duit ya. Jadi akun demo tuh teman-teman misalnya seolah-olah ada 5.000 dolar misalnya atau sekitar 80 juta rupiah kalau tahun ini ya 2025-an. Dan dengan modal 5.000 dolar tadi, Anda bisa bertransaksi kalau Anda menggunakan strategi yang tepat, 5.000 dolarnya nanti naik 5.100, 5.500, 6.000. Berarti akun demo Anda itu udah profit 1.000 dolar. Kalau naik ke 6.000, tapi tidak bisa ditarik keuangannya ya. Enggak. Jadi modalnya bukan duit Anda, profit atau loss-nya pun Anda tidak terimplikasi apapun ya. Kalau rugi Anda nggak harus ganti, kalau untung Anda nggak bisa tarik gitu. Ya itu akun demo. Nah, ini ditujukan untuk latihan dan saran saya Anda menggunakan akun demo pertama kali, gitu. Jadi Anda bisa tahu nih, bukan untuk profit tujuannya, tapi untuk mengetahui kebiasaan market bergerak. Oh, seperti ini ya kalau saya transaksi dengan kelipatan lot sekian, pasangan mata uang sekian, berapa pips harga bergerak misalnya. Nah, ini kita bahas lebih dalam ya. Oke, lanjut. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa ketika Anda ngelihat chart, Anda akan ngelihat bentuk candlestick gitu ya. Candlestick itu yang hitam dan yang putih, kotak-kotak panjang seperti itu ya, ada ekornya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Dan ini adalah tampilan chart seperti biasa pada umumnya. Sebagian besar dari Anda pasti udah pernah lihat chart. Nah, kalau misalnya Anda transaksi di dalam chartnya, Anda bisa langsung klik kanan, pilih perdagangan atau trade kalau in English ya, terus Anda pilih new order atau order baru. Nah, nanti Anda akan ngelihat di situ tampilan halaman seperti ini. Nah, halaman inilah yang nantinya akan Anda pakai hampir setiap hari di transaksi Anda. Ya, Anda bisa buy, Anda bisa sell, Anda bisa gunakan berbagai simbol. Simbol itu adalah pasangan mata uang mana yang akan Anda transaksikan, tergantung strategi dan cara Anda memilih pasangan mata uang, ya. Selanjutnya volume. Volume itu adalah lot yang biasa orang sebut tuh. Di sini tampilannya 0,01. 0,01 adalah tampilan paling kecil dari satuan lot semua transaksi di seluruh dunia.
itu 0,01 lot. Volumenya seperti itu ya. Bisa 0,1, bisa 1,0, bisa 3 lot, bisa 5,2 lot dan seterusnya. Ya. Semakin besar lotnya, semakin besar perubahan modal Anda terhadap pergerakan harga. Oke. Nah, ada yang namanya stop rugi dan ambil untung ya, atau kita bisa sebut sebagai stop loss dan take profit, itu Anda bisa tentukan sebelum Anda transaksi atau setelah, bebas. Ya, Anda bisa pakai stop loss dan take profit dengan rencana mau stop loss di mana atau take profit di mana. Atau nanti setelah transaksinya berjalan, Anda baru pasang juga bisa. Ya, komentar ini boleh Anda tambahkan untuk pengingat Anda, bisa dikosongin juga bisa. Saya sih biasanya kosongin aja ya teman-teman ya. Selanjutnya ada tipe atau type dari transaksi itu sendiri. Bisa langsung market execution ya, eksekusi market atau bisa pending order nantinya. Kalau market execution ketika Anda klik beli atau jual, Anda langsung buy atau sell, dia akan langsung cariin lawan terdekatnya. Jadi kalau Anda klik buy, maka Anda beli sekarang di harga termurah yang ada di market. Gitu. Dimana itu yang pasti akan ada di atas harga hari ini karena dia lagi nawarin nih, kalau ada yang mau beli di sini gua mau jual, gitu. Sell juga seperti itu ya, ketika Anda sell, Anda akan jual transaksi ini ke pembeli terdekat. Tentunya lebih murah dari yang sekarang. Ini kekurangan kalau Anda langsung, market eksekusi ya. Tapi kalau pakai pending order, Anda bisa dapat harga lebih baik. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu ya. Nah, mekanismenya kita bahas dulu teman-teman. Jadi, trading forex itu selalu melibatkan dua mata uang, selalu. Makanya disebut sebagai currency pair, pasangan mata uang. Ya, misalnya ada euro dan USD, itu kalau dipasangkan jadinya euro USD. Nggak ada USD euro ya. Jadi euro USD itu pasangannya. Jadi bergeraknya harga euro dan bergeraknya harga USD itu menciptakan harga euro USD di market. Jadi kalau Anda lihat misalnya harga euro USD sekarang itu 1.12345, maka euro USD harga di market sekarang itu harganya sekian. Nah, kalau kita lihat betul-betul harga market di banknya, itu berarti harga euro, 1 euro sama dengan 1,12345 terhadap USD. Nah, gitu ya. Kalau Anda masih bingung, nggak apa-apa ya, nanti juga paham ya. Lagian nggak perlu paham banget kok ya. Ini yang penting analisanya benar nantinya ya. Cuma Anda perlu tahu dasarnya. Contoh misalnya GBP USD yang kedua contoh ya. GBP atau pound sterling dengan US dollar. Nah, tergantung harga pound sterling di Eropa berapa, harga dolar di Amerika berapa gitu. Misalnya GBP USD ada di angka 1,88888. Berarti harga GBP adalah 1,8-nya harga US dollar. Gitu, ya. Nah, dia akan selalu seperti itu teman-teman, biasanya dengan 5 digit di belakang koma ya. Ada juga yang 4 digit, tapi saran saya teman-teman menggunakan broker yang 5 digit ya. Dan mata uang yang depan dan yang belakang itu beda sebutan ya. Kayak misalnya euro USD, euronya hijau, USD-nya merah nih saya bikin. Berarti yang hijau yang di depan itu disebut sebagai base currency. Jadi currency dasar yang menentukan harga. Nah, yang merah disebut sebagai quote currency. Currency yang menjadi pengalih harga sehingga menghasilkan harga euro USD atau GBP USD. Gitu ya. Nah, pasangan mata uang ada banyak teman-teman. Secara umum yang kita transaksikan di forex itu yang paling banyak atau paling utama ditradingkan ada 8 mata uang teman-teman. Ada US dollar, ada euro ya, ada pound sterling atau GBP, ada Japanese yen ya JPY, ada CHF ini Swiss franc ya teman-teman. Ada CAD ini Canadian dollar, ada AUD ini Australian dollar dan yang terakhir ada NZD ini New Zealand dollar. Ya, jadi Aussie gitu ya, Canadian dollar, JPY, USD, ini semua saling berpasangan menghasilkan 28 pasangan mata uang utama yang ditradingkan, ya. Nah, perbedaannya ada dua di antara 28 ini. Semua yang ada US dollarnya disebut sebagai major pair atau pasangan mata uang paling utama. Nah, sisanya ya adalah mata uang tambahan atau minor pair. Jadi ada major, ada minor gitu. Tapi total ada 28 pasangan mata uang. Ya, biasanya US dollar juga ditransaksikan secara umum dengan komoditas ya. Saya nggak tulis di sini karena itu bukan transaksi real forex. Kita sebut sebagai komoditi. Biasanya
ditransaksikan dengan emas misalnya gitu ya, jadi XAU USD. Dengan perak misalnya jadi XAG USD misalnya dan lain sebagainya. Ada oil, ada corn, ada macam-macam ya. Itu semua adalah komoditas. Nah, yang paling sering ditransaksikan di Indonesia itu adalah gold biasanya, XAU USD ya. Jadi itu mentransaksikan antara harga dolar terhadap harga emas. Satuan harga emasnya patokannya adalah per troy ounce ya. Itu apa lagi Mas Fadli? Nanti kita bahas ya. Nah, ini adalah pasangan-pasangan mata uang yang ditradingkan seperti biasa ya, biasanya ditradingin sama kita. Kita tinggal cari peluang aja nanti di mana ini yang trennya bagus, di mana harga bagus buat beli, harga bagus buat jual, sesimpel itu ya. Nah, sebutan selanjutnya yang sering kita dengar adalah lot. Apa sih lot itu? Jadi lot adalah satuan volume transaksi yang tadi saya bilang 0,01 tuh kalau kita ngelihat di contoh chart tadi ya. Jadi ini menggambarkan uang yang diresikokan dalam transaksi. Anda mau meresikokan seberapa besar, itu satuan besarannya adalah lot. Oke. Nah, lot itu ada 3 sebutan teman-teman. Ada standard lot, berarti dia 1 lot. Ada mini lot, berarti dia 0,1. Ada micro lot, berarti dia 0,01. Nah, secara umum teman-teman, kalau kita menggunakan transaksi secara langsung di market tanpa leverage, tanpa daya ungkit, maka 1 lot itu sama dengan $10 per pips harga bergerak. Gitu. Kalau dijadikan unit, dia 100.000 unit. Anda butuh $100.000 untuk bertransaksi 1 lot. Gitu. Sekitar 1,6 miliar rupiah ya. Tetapi tidak harus sebesar itu tentunya karena kita menggunakan leverage. Nanti leverage itu apa kita bahas. Nah, kalau 0,1 lot berarti dia $1 per pips ya. Kalau 0,01 berarti $0,1 per pips. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan transaksi 0,1 lot, maka kan dia $1 per pips. Kalau dia bergerak 5 pips, berarti Anda punya pergerakan $5. Antara dia profit $5 atau minus $5. Tergantung apakah arah market Anda benar atau salah. Ya, buy atau sell. Naik atau turunnya tergantung itu. Kalau buy dan harga naik Anda profit, kalau buy dan harga turun Anda loss. Sama kayak sell. Kalau sell kan berharap harga turun. Beneran turun dia dapat profit. Kalau sell dan harga kemudian naik Anda jadi loss. Gitu. Ya, bergeraknya bisa sama-sama jumlah pipsnya, jumlah jaraknya, tetapi jumlah dolarnya atau duitnya bisa beda, tergantung besar lotnya. Oke, ya harusnya udah clear. Nah, selanjutnya, pips itu apa? Disebut sebagai price interest point atau satuan hitung tingkat perubahan harga. Jadi cara ngitung untung ruginya itu dengan jumlah pips ya, harga bergeraknya. Gitu. Nah, 1 pips, teman-teman, itu adalah bilangan 4 dari jenis mata uang, gitu ya. Jadi 4 angka di belakang koma itu adalah pips, kecuali JPY dan XAU USD, ya, saya belum tambahkan. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya 1 pips JPY itu 0,01, jadi 2 angka di belakang koma, kalau XAU USD itu 0,1-nya, jadi 1 angka di belakang koma sudah satuan pips, ya. Jadi XAU USD satuannya 0,1, 1 angka di belakang koma, JPY dan semua yang berhubungan dengan JPY, USD JPY, CAD JPY, GBP JPY, apapun yang ada JPY-nya itu berarti 2 angka di belakang koma, satuan pipsnya. Tapi kalau semua selain JPY dan XAU, which is paling banyak ya, itu menggunakan angka keempat di belakang koma. Ya, contoh, misalnya gini, harga Euro USD sekarang 1.36220. Ini contoh ya, saya kasih warna berbeda-beda supaya teman-teman paham. Warna biru itu adalah point, jadi point adalah digit kelima. Nah, kalau ujungnya 20 berarti itu 20 poin. Nah, 1 poin itu yang paling kecil sebagai satuan. Kalau 1 pips yang warna hijau, jadi angka 2 yang tebal yang warna hijau itu adalah pipsnya dari Euro USD. Jadi satuannya adalah pips. Kalau 20 pips gitu berarti 200 poin. Kalau 2 pips seperti yang kita lihat berarti 20 poin. Jadi digit keempat itu adalah satuan pips. Jadi angka 2 itu adalah 2 pips sebutannya. Jadi kalau 20 berarti 20 ke belakang seperti itu, dia sama dengan 2 pips atau 20 poin. Oke. Nah, warna merah 220 ya, angka merah yang di tengah itu adalah puluhan pips. Jadi kalau 220 berarti dia 22 pips atau 220 poin. Oke. Yang orange ya digit kedua di belakang koma ya. 6220 itu adalah ratusan pips. Jadi kalau 622 itu adalah
622 pips ya. 622 seperti ini ya, dengan digit kelimanya ada nolnya, itu berarti 6.220 poin gitu. Jadi kalau ditanya berapa pips, nah Anda ukur aja digit keempat itu berapa jaraknya, di plus atau di minusin dari jarak antara kedua harganya. Maka Anda akan menemukan jarak pipsnya gitu ya. Nah, contoh teman-teman, misalnya Anda perlu menghitung spread atau lebar area misalnya. Sama jarak bid sama aks itu dihitung dengan pips. Jarak sebuah area ya itu juga di area tertentu misalnya ya, jarak antara harga A dan harga B itu juga bisa diukur dengan satuan pips. Contoh misalnya, kita pengen beli euro USD di harga 1.36220 gitu. Stop loss-nya di bawahnya. Kita akan buang rugi ketika harganya ternyata turun ke 1.36050 gitu. Nah, dari 22 ke 05 itu disebut sebagai pips. Sehingga 22 dikurang 5 jaraknya 17. Oke, ini kalau kita kurangin 1.366 36220 dikurang 1.36050 itu akhirnya angkanya 0,0017. Nah, 17 berarti karena 7 itu satuan pips, berarti kalau 17 dia 17 pips gitu. Itu jaraknya. Cara ngukurnya seperti itu. Dan teman-teman tinggal translate aja. Terjemahkan kalau JPY seperti apa, berarti dua angka di belakang koma. Kalau XAUUSD seperti apa, satu angka di belakang koma. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. Tadi udah kita bahas ya kalau spread ya. Spread itu adalah jarak antara bid sama ask. Itu biasanya floating atau berubah. Dia melebar atau menyempit seperti keadaan real market. Seharusnya seperti itu. Ya. Nah, leverage sekarang kita masuk. Leverage ini adalah daya ungkit atau margin yang teman-teman berikan didapat dari broker. Nah, ini adalah tambahan daya beli Anda, bantuan buying power Anda. Dulu ketika belum ada leverage, teman-teman transaksinya 1:1. Untuk transaksi satu lot, Anda perlu 100.000 US dollar. Nah, sebuah akun trading yang tidak punya dana 100.000 US dollar, dia perlu menggunakan leverage. Contoh, misalnya, kita menggunakan leverage 1:100, maka kita mendapatkan 100 kali lipat buying power-nya. Jadi, tadinya harusnya 100.000, Anda bisa dengan 1.000 dolar aja udah bisa transaksi satu lot. Gitu. Ya, misalnya 1.000 US dollar karena punya leverage 1:100, maka satu lot yang harusnya 100.000 bisa dengan duit 1.000 dolar. Atau Anda cuma punya 10 dolar Mas Fadli nih, cuma punya 160.000 rupiah misalnya, gitu. Anda menggunakan leverage 1:100, Anda bisa bertransaksi 0,01 lot. Jadi Anda sudah bisa trading dengan 10 dolar doang. Gitu ya. Kenapa? Karena ada yang namanya leverage. Seolah-olah Anda punya duit 1.000 dolar karena dikali 100 gitu. Ya, apalagi kalau leverage-nya 1:500, 1:1000 misalnya, duit 10 dolarnya jadi 10.000 gitu. Sehingga Anda bisa bertransaksi dengan jumlah lot yang lebih besar. Tuh ya, itu guna leverage. Oke. Nah, balance dan equity teman-teman kalau lihat di akun trading itu ada ya. Balance itu adalah saldo rekening, saldo akhirnya. Itu duit saldo Anda seperti Anda ngelihat saldo di rekening rupiah Anda, di bank Anda. Gitu, itu balance namanya. Nah, ada yang namanya equity. Equity itu adalah ekuitas. Adalah akumulasi dari balance yang Anda miliki ditambah dengan running transaction. Bisa minus atau plus floatingnya. Diakumulasi dengan transaksi berjalan. Contoh misalnya, balance-nya 5.000. Terus Anda sedang punya transaksi yang sedang berjalan gitu ya, dengan floating profit plus 150 dolar. Anda akan ngelihat balance-nya 5.000, equity-nya 5.150 gitu ya. Ini sih simpel ya. Oke, nah ketika teman-teman transaksi di forex itu ada dua jenis transaksi teman-teman. Seperti biasa teman-teman pastinya udah tahu itu cuman buy sama sell gitu ya. Tapi untuk teman-teman melempar transaksinya ke market atau order ya, Anda perlu menggunakan dua pendekatan. Ada yang namanya market order, ada yang namanya pending order. Market order, order langsung dieksekusi berdasarkan harga saat itu juga, langsung berjalan transaksinya. Ketika Anda buy, Anda langsung dapat barang. Ketika Anda sell, Anda langsung dapat barang. Gitu. Tapi kalau teman-teman pending order, kita pengen bertransaksi di harga yang lebih baik, tetapi tidak langsung dapat transaksinya. Gitu. Kita tentukan dulu mau di mana buy dan sell-nya sebelum itu terjadi. Terus kita perlu nunggu kapan harga itu kepanggil, kejemput, atau kesentuh sama harga real time-nya.
gitu. Misalnya harga di sini, Anda pasang pending order buy di sini, Anda pengen beli dengan harga lebih murah, maka ketika dia turun secara otomatis buy Anda akan tereksekusi walaupun Anda lagi tidur, gitu. Jadi dipasang dengan pending order sebelum transaksinya terjadi, gitu ya. Ya kelebihannya itu bisa dapat harga yang lebih baik, tapi nunggu, ya. Nah, kalau teman-teman lihat secara tampilannya itu bentuknya akan seperti ini ya, teman-teman pilih simbol, terus teman-teman tipenya pilih market execution atau pending order, gitu. Tinggal teman-teman tentukan, teman-teman menggunakan strategi yang seperti apa tergantung teknik trading yang teman-teman gunakan dan dari siapa Anda belajar trading. Di komunitas kita selalu menggunakan pending order karena pengen dapat harga lebih baik, ya. Oke, selanjutnya stop loss dan take profit. Tadi kita sudah entry, kita sudah buy atau sell gitu ya. Kita perlu tentuin loss-nya maksimal sampai di mana, profitnya maunya sampai di mana. Sehingga kita punya batasan yang jelas antara ruginya mau semana, profitnya mau semana gitu. Kalau teman-teman tidak batasi kerugiannya, Anda bisa kehilangan seluruh modal atau yang disebut sebagai margin call atau MC. Margin call atau MC ini sering kali terjadi karena banyak orang tidak mengerti dengan yang namanya money management, dengan yang namanya risk profile, dengan yang namanya manajemen resiko gitu. Nah, Anda perlu memahami itu. Kenapa? Kalau enggak Anda akan dikeluarin dari permainan. Duitnya habis terus ya udah gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Teman-teman perlu membatasi kerugian sesuai dengan profil resiko Anda. Anda bisa jadi trader yang agresif, moderat, atau konservatif, tergantung. Yang agresif mungkin resiko per transaksinya lebih gede, yang konservatif pengennya lebih aman. Gitu. Nah, Anda yang mana? Itu Anda yang kenal. Ya, yang pasti stop loss-nya perlu dipakai. Oke, jadi stop loss adalah angka di mana trader keluar atau tutup posisi dalam keadaan loss. Take profit adalah angka di mana trader itu keluar atau tutup posisi dalam keadaan kondisi profit atau untung, gitu ya. Biasanya teman-teman akan perlu tentukan sebelum transaksinya terjadi. Tapi sekali lagi kalau sudah berjalan transaksinya, mau dipasang targetnya belakangan tetap bisa ya. Ada yang namanya modify order atau edit transaksinya itu bisa terjadi ya. Nah, hasil akhirnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Jadi Anda akan bisa melihat ya, ketika transaksinya sudah berjalan, Anda akan bisa melihat entry-nya dengan harga seperti itu, di mana ini adalah contoh transaksi sell. Sell adalah transaksi di mana Anda menginginkan harga turun, dan kalau turun nyampe ke take profit Anda untung. Kalau harganya naik ke atas dan menyentuh stop loss Anda rugi. Gitu. Sesimpel itu. Ya. Nah, kita belum bahas tentang tekniknya nih ya, teman-teman ya, apa yang perlu digunakan. Tapi sampai di sini, teman-teman minimal sudah tahu semua terminologi dasar yang penting untuk Anda transaksi forex. Oke, videonya sampai di sini dulu. Kita lanjut lebih dalam lagi di video selanjutnya.